Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar nih kakak-kakak semua? Hari ini Ustazah akan ajakin kalian jalan-jalan keliling kota Surabaya. Tahu nggak Indonesia merdeka tanggal berapa? Betul sekali, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah kalian kalau ternyata berita tentang kemerdekaan Indonesia itu baru sampai di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 1945 loh. Kenapa ya kok bisa gitu? Karena penjagaan tentara Belanda dan Jepang pada waktu itu di Surabaya sangat ketat sekali. Sehingga mereka tidak membiarkan warga Surabaya, arek-arek Surabaya untuk mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Mereka baru mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu pun berita kemerdekaan tentang Indonesia disampaikan dengan menggunakan bahasa Madura. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi Belanda dan Jepang tidak semudah itu menerima hal itu. Nah, mereka tetap berusaha menduduki Indonesia, utamanya kota Surabaya. Nah, sekarang Ustazah sudah ada di depan penjara Kalisosok. Ada apa sih di dalam penjara Kalisosok ini? Nah, ternyata selanjutan cerita yang tadi, kebahagiaan arek-arek Surabaya setelah merasakan kemerdekaan itu tidak bertahan lama. Karena di akhir Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus, para tentara Belanda itu memohon izin ke pemerintahan Surabaya untuk melakukan upacara peringatan hari ulang tahun ratu mereka, yaitu Ratu Wilhelmina, yang tentu saja tidak disetujui oleh pemerintah Surabaya. Nah, karena tidak disetujui, akhirnya orang-orang Belanda ini marah, mereka dendam. Akhirnya mereka membebaskan semua tawanan-tawanan Belanda pada saat itu yang dipenjara di dalam penjara Kalisosok ini, dibebaskanlah semua oleh orang-orang Belanda. Begitu teman-teman. Wah, kita sudah dapat informasi baru nih tentang seperti apa sih penjara Kalisosok itu. Nah, setelah ini kita ke panel lagi ya teman-teman. Wah, benar sekali. Sekarang kita akan ke Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan, Surabaya. Hotel ini dulunya dikenal dengan istilah Hotel Yamato atau Hotel Oranye. Pada tanggal 19 September 1945, warga Surabaya dikejutkan dengan adanya bendera triwarna atau bendera Belanda atau bendera merah putih biru yang berkibar tepat di atas Hotel Yamato. Nah, karena hal itu memicu kemarahan warga Surabaya sehingga Jalan Tunjungan ini penuh dengan lautan manusia yang bergelora, yang menyebabkan beberapa pemuda Surabaya berhasil naik di atap Hotel Yamato untuk merobek bendera warna birunya sehingga menyisakan bendera merah putih, bendera pusaka kita. Setelah dari Hotel Majapahit, perjalanan kita berlanjut ke Sekarang Ustazah sudah pindah tempat lagi. Ada yang tahu nggak gedung di belakang Ustazah itu gedung apa? Betul sekali, gedung di belakang Ustazah adalah Gedung Internasio. Apa sih Gedung Internasio? Gedung Internasio dulunya setelah terjadi pertempuran yang begitu dahsyat pada bulan Oktober, pasukan Belanda datang lagi ke Surabaya lewat Tanjung Perak. Kemudian disusul oleh tentara Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Mereka langsung menduduki Gedung Internasio ini untuk digunakan sebagai markas besar mereka.
Perjalanan kita tidak berhenti di Gedung Internasional teman-teman. Setelah ini kita akan lanjut ke tempat paling ikonik di kota Surabaya. Tempat apa ya kira-kira? Sekarang kita ke Jembatan Merah Surabaya. Yuk ikuti Ustazah. Kedatangan tentara Belanda dan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi ke Surabaya tentu saja menyulut emosi arek-arek Surabaya. Nah, maka hal itu memicu terjadinya pertempuran antara Belanda, Inggris, dan arek-arek Surabaya di Jembatan Merah. Kenapa ya kira-kira kok nama jembatan ini Jembatan Merah? Tentu saja bukan karena pagernya yang berwarna merah. Jembatan ini disebut dengan Jembatan Merah karena di jembatan ini terjadi pertempuran darah besar-besaran yang telah menewaskan pimpinan Jenderal Tentara Inggris yaitu Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Dulunya jembatan ini pagernya bukan terbuat dari besi ya teman-teman, tapi terbuat dari kayu. Hanya saja saat ini jembatan ini sudah direnovasi dan sudah diperbaiki dengan dibuatlah pagar yang terbuat dari besi dan dicat warna merah. Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah, sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Ternyata banyak sekali tempat-tempat bersejarah di Surabaya ya teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai arek Surabaya, yuk mari sama-sama menjaga kota ini sebagai wujud menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang mempertahankan kota ini. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita hari ini. Semoga informasi baru yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.